Di videoku kali ini, aku akan bertahan hidup di Minecraft Survival 1.21 selama 100 hari. Aku sendiri aja nggak tahu seberapa sulit challenge yang akan aku hadapi kali ini. Bagi yang belum tahu, aku ada player Minecraft baru di Java. Jadi, ini menjadi tantangan tersendiri bagiku. Bagi kalian yang baru mampir, jangan lupa untuk like dan subscribe channelku, karena kedepannya aku akan bikin konten-konten seperti ini. Tanpa berlama-lama, langsung aja ke hari pertama. Aku spawn di biome paling gak laku di Minecraft. Warna asli dari daun ini di Minecraft adalah warna hijau. Karena aku memakai resource pack, jadi warna daunnya berubah menjadi kecoklatan seperti ini. Karena di sini aku membutuhkan kayu, jadi aku hancurkan kayu yang ada di bawahku ini untuk membuat crafting table dan juga membuat sebuah pickaxe. Aku langsung mencari gua terdekat supaya aku bisa mencari batu. Dan di sini aku langsung mengambil 3 buah batu supaya aku bisa mengupgrade pickaxe kayuku menjadi pickaxe batu. Setelah aku mengupgrade pickaxeku, aku langsung mengambil beberapa batu untuk menjadi cadangan yang nantinya akan aku gunakan untuk membuat peralatan-peralatan lainnya. Aku juga membuat kapak dari batu, dan aku juga mengambil beberapa koal yang aku temui ketika aku ingin pergi dari goa itu. Dan di sini aku ingin mencari sebuah village, jadi aku pun pergi dari goa itu, lalu mengikuti arah matahari, siapa tahu nantinya aku bisa melihat village di depan. Aku juga membunuh beberapa hewan, dan setelah membunuh, ternyata di dekat sini ada satu village yang cukup aneh di bagian tebing-tebingnya. What the hell? Kok banyak terbang-terbang gini? Setelah itu, aku langsung mengecek beberapa peti yang ada di village ini. Dan di sini, aku mendapatkan beberapa hal yang bagus seperti armor, saddle, dan juga sebuah diamond yang akan sangat berguna untuk kedepannya. Aku juga mengambil beberapa haybel yang ada di desa ini. Dan di sini, aku pikiran untuk membuat sebuah project pertamaku. Ya, project pertamaku adalah membuat sebuah rumah. Tapi untuk membuat sebuah rumah, hal yang pertama harus kita lakukan adalah mencari tempat yang bagus untuk nantinya aku bikin rumah. Jadi setelah ini aku akan mencari tempat untuk aku bangun rumah nantinya. Aku pun pergi menjelajah cukup jauh untuk mencari tempat yang nantinya akan aku gunakan untuk membuat sebuah rumah. Aku udah pergi cukup jauh karena hari udah mulai malam. Aku pun memutuskan untuk tidur untuk menghindari gangguan-gangguan dari monster. Dan di keesokan harinya aku menemukan beberapa kapal yang tenggelam. Jadi aku memutuskan untuk melihat peti-peti yang ada di kapal itu. Dan hasilnya sangat memuaskan. Aku menemukan beberapa emerald dan juga iron. Aku juga di sini menemukan sebuah kapal tenggelam lagi. Aku pun langsung membuka petinya dan hasilnya juga sangat lumayan. Setelah itu, karena di sini aku melihat biome spruce, jadi aku memutuskan perjalananku untuk berjalan kaki saja. Dan saat aku mengeksplor hutan spruce ini, aku melihat sebuah village lagi di sini. Oh my god, ada village guys. Aku pun berkeliling untuk membuka beberapa peti yang aku dapatkan di village ini. What the hell? Setelah mengeksplor village, aku pun melanjutkan perjalananku untuk mencari tempat yang nantinya akan aku gunakan untuk membuat sebuah rumah. Setelah berpetualang cukup lama, akhirnya aku menemukan tempat yang bagiku cocok untuk dijadikan base. Tempat ini sedikit berbukit-bukit, tapi nggak apa-apa sih, karena aku nantinya ingin membuat tempat yang tidak berdekatan. Di sini juga ada berbagai macam sumber daya, seperti kayu spruce, dark oak, dan juga dekat dengan 2 village. Jadi aku sangat suka untuk membuat tempat di sini. Karena hari udah mulai malam dan aku tidak mau melawan monster-monster nantinya, jadi di sini aku memutuskan untuk tidur supaya aku bisa melanjutkan pekerjaan-pekerjaanku di esok pagi harinya.
Di sini aku ingin membuat beberapa armor pelengkap. Aku juga membuat beberapa peralatan dari besi seperti axe dan juga pickaxe yang nantinya akan aku gunakan untuk mining. Sebelum aku pergi mining, aku juga menaruh beberapa torch supaya lingkungan di sekitar tempat ini menjadi terang dan terhindar dari mob-mob jahat. Setelah itu, aku lanjut mencari gua terdekat untuk mulai mining dan mengambil beberapa ore-ore yang ada di sana. Saat aku mining, aku juga menemukan beberapa mob spawner yang nantinya bisa aku manfaatkan untuk menjadi sebuah XP farm. Tapi di sini mob spawner yang aku temukan tidak memiliki peti untuk aku ambil runtutannya. Nantinya aku juga akan menemukan beberapa mob spawner lain yang memiliki peti yang isinya sangat bermanfaat bagiku. Saat aku mining, aku menemukan biome yang sangat berbahaya di Minecraft. Ya, di biome ini warden bisa muncul. Jadi di sini aku nggak akan terlalu melihat biome ini terlalu jauh karena melihat armorku yang belum terlalu kuat. Setelah aku mining, aku pun langsung merapikan item yang aku dapatkan saat aku mining. Di sini aku juga mendapatkan satu armor kuda yang aku dapatkan dari mob spawner yang aku temuin tadi. Aku juga menanam beberapa sugarcane yang aku dapatkan saat perjalanan pulang menuju baseku. Selanjutnya, aku memutuskan untuk membuat dua lubang yang akan aku gunakan untuk menaruh hewan-hewanku sementara di situ. Selanjutnya, aku mulai mencari hewan-hewan yang akan aku ternakan nantinya. Di sini, aku ingin mencari beberapa kambing dan juga beberapa sapi yang nantinya akan aku taruh di lubang yang telah aku buat. Di hari setelahnya, aku memutuskan untuk pergi menjelajah ke desa sebelah. Ya, di samping baseku terdapat desa yang sangat dekat dan aku berniat untuk menuju ke sana untuk mengambil beberapa resource yang bisa aku dapatkan dari village tersebut. Untuk menuju village ini, aku hanya perlu mengikuti aliran sungai yang ada di depan baseku ini. Setelah sampai di village tersebut, aku pun langsung mulai untuk mencari resource yang bisa aku dapatkan dari village ini. Dan di sini aku mendapatkan beberapa obsidian yang nantinya bisa aku manfaatkan. Setelah kembali ke base, aku kepikiran untuk membuat sebuah farm sederhana. Tentunya farm ini hanya bersifat sementara, jadi aku menuju ke bawah sungai supaya aku bisa membuat sebuah farm yang nantinya akan aku gunakan untuk menanam beberapa wortel, kentang, dan juga beberapa seed yang aku punya. Setelah membuat farm, aku kepikiran untuk mengambil beberapa pohon spruce. Jadi aku kembali untuk menuju ke hutan spruce yang sebelumnya aku temui. Setelah mencari kayu spruce, aku kepikiran untuk membuat enchanting table. Sebenarnya aku belum terlalu butuh, tapi di sini aku pengen buat aja karena aku udah memiliki beberapa obsidian. Untuk sementara aku taruh enchanting table-nya di bagian sini karena aku belum punya tempat khusus untuk menaruh enchanting table. Aku juga membuat beberapa buku supaya level enchant-nya bisa bertambah. Sebenarnya aku masih belum terlalu membutuhkan enchanting table ini, tapi karena aku udah mempunyai beberapa obsidian dan diamond, jadi aku langsung membuat enchanting table aja. Selanjutnya aku kepikiran untuk membuat cobblestone generator, karena aku akan membutuhkan beberapa batu untuk membuat project-projectku selanjutnya. Aku juga telah AFK beberapa saat dan hasilnya pun lumayan. Aku mendapatkan beberapa stack cobblestone yang nantinya akan gunakan untuk membuat sebuah rumah. Selain membutuhkan beberapa batu, aku juga membutuhkan kayu, dan kayu yang aku butuhkan adalah kayu dark oak. Jadi di sini aku membuat beberapa kapak untuk mengambil kayu dark oak di pulau yang tadi aku temui.
mencari kayu, aku mulai untuk merapikan tanah yang nantinya akan aku buat bangunan rumahku. Karena di sini perbukitan, jadi ini adalah kesulitan atau tantangan yang harus aku lewati sebelum aku membuat berbagai proyek mendatang. Merapikan tanah udah selesai dan kita masuk ke step selanjutnya, yaitu membuat bangunan rumahnya. Dan di sini aku memulai untuk membuat dasarnya dulu atau fondasinya, lalu meninggikannya dan menjadikannya. Dan rumah yang telah aku buat pun sekarang udah jadi. Aku membutuhkan waktu yang sangat lama karena di tengah pembuatan rumah ini ada berbagai macam barang yang habis dan mengharuskan aku untuk mencarinya kembali. Dan di sini aku ingin sedikit room tour karena menurutku rumah ini sangat luas dan aku juga sebenarnya bingung mau ngisi rumah ini apa aja. Oke, kita mulai dari lantai pertama. Di lantai pertama ini aku gunakan untuk storage room. Dan bisa kalian lihat di sini masih banyak tempat yang kosong karena aku sendiri nggak terlalu jago untuk mendekor rumah. Dan di ruang sebelahnya aku juga menaruh beberapa peti di sini untuk menyimpan barang-barangku. Dan di sini aku juga membuat sebuah tower untuk memantau dari atas. Di sini pemandangannya lumayan bagus. Aku bisa melihat berbagai tempat dari atas sini. Lanjut di lantai 2, aku gunakan untuk ruang pembakaran. Jadi nantinya ketika aku ingin membakar sesuatu, aku bisa menaruhnya di sini. Dan di sini masih ada beberapa tempat yang kosong karena aku bingung untuk menaruh apa di tempat itu.
Lanjut, di lantai 3 aku gunakan untuk tempat tidurku. Di sini aku juga menaruh berbagai macam hiasan seperti crafting table dan teman-temannya. Dan aku juga menaruh 2 tempat tidur di sana. Dan juga aku membuat satu ruangan yang belum tahu aku ingin gunakan untuk apa. Dan ya mungkin segitu aja kita room tournya, karena ya aku sedikit bingung untuk mendekor sesuatu di rumahku ini. Di sini aku penasaran dengan goa yang ada di depan rumahku ini. Jadi aku berinisiatif untuk mengeksplor goa itu. Awalnya semua berjalan dengan lancar, tapi tiba-tiba ada satu skeleton yang menggangguku. Aku pun mencoba untuk mengejar skeleton itu supaya aku bisa membunuhnya. Jadi aku mengikuti skeleton tersebut sampai aku turun ke gua yang paling bawah. Dan tanpa aku sadari, ternyata di bawah sana terdapat banyak sekali monster-monster yang muncul. Aku pun mencoba menghindarinya, tapi takdir berkata lain. Ya, sebenarnya aku kesel karena aku mati dan kehilangan semua armorku. Tapi nggak apa-apa, di sini aku masih punya banyak diamond. Jadi aku bisa membuat armor lagi. Dan di sini aku pun langsung membuat sebuah armor. Dan saat aku membuat armor, kesilapan ini pun terjadi. Aku nggak sengaja megang shift, jadi semua diamondku hilang dengan sekejap. Ya, karena kejadian tadi, jadi aku harus mengambil diamond-diamondku yang telah aku temukan saat aku membuat rumah. Jadi, saat aku membuat rumah, aku menemukan beberapa diamond yang belum aku ambil. Niatnya, aku ambil diamond ini saat aku mendapat enchant fortune, tapi karena di sini aku membutuhkannya, jadi aku langsung mengambilnya. Setelah mining dan mengambil semua diamond, aku pun pulang untuk langsung membuat armor-armor yang aku butuhkan. Di sini aku langsung membuat satu buah diamond helmet dan juga satu buah diamond boot. Setelah melengkapi armorku, aku juga membuat beberapa tools, dan di sini aku ingin memindahkan beberapa barang-barangku yang masih di luar ke dalam rumahku. Setelah memindahkan barangku, karena hari udah mulai malam, jadi di sini aku memutuskan untuk tidur. Di keesokan harinya, aku berpikir untuk pergi ke Nether, jadi aku memerlukan beberapa obsidian tambahan. Aku pun menjadikan lava-lava ini menjadi obsidian. Setelah menjadi obsidian, aku langsung memining satu persatu obsidian yang ada di sini. Setelah mengambil secukupnya, aku pun langsung kembali ke base dan langsung membuat Nether portal. Karena aku nggak sabar, jadi aku pun langsung menyalakan nether portal ini. Sebelum aku masuk, aku juga mempersiapkan diriku dengan membuat armor dari emas. Dan di malam harinya, aku pun langsung memasuki nether portal tersebut. Saat aku pertama kali masuk nether, beruntung aku spawn di tempat yang bagus. Karena penasaran dengan nether, jadi aku mencoba untuk mencari nether fortress. Dan gak butuh waktu lama, aku pun nemu apa yang aku cari. Setelah itu, aku coba untuk sedikit mengeksplor nether fortress ini. Aku pun mencoba naik ke atas untuk melihat fortress ini. Dan ternyata, di sini aku belum cukup kuat. Aku malah dibuat ketar-ketir oleh Blaze yang terus menembakiku. Karena di sini aku takut mati dan kehilangan barang-barangku, jadi aku pun mengurungkan niatku untuk menjelajahi nether fortress ini. Dan memutuskan untuk pulang ke Overworld. Setelah sekian lama aku mencari nether portalku, akhirnya aku pun menemukannya. Di sini aku hampir aja mati saat perjalanan menuju nether portal ini. Untungnya aku berhasil selamat dan akhirnya aku pun langsung masuk ke nether portalku supaya aku bisa cepat-cepat kembali ke Overworld. Setelah kembali ke Overworld, aku baru ingat kalau aku dulu punya beberapa hewan yang aku simpan. Karena aku ingin membuat tempat yang layak untuk hewan-hewanku, di sini aku memutuskan untuk melanjutkan proyekku yang selanjutnya, yaitu membuat sebuah peternakan. Aku akan membuat sebuah peternakan di area tebing ini. Jadi aku harus meratakan semua tanah-tanah yang mengganggu dulu, baru aku bisa membuat sebuah peternakan.
Dan hasilnya kurang lebih menjadi seperti ini. Aku juga telah menambahkan beberapa domba dan juga sapi supaya kedepannya aku bisa mengembangbiakan mereka semua. Karena aku sering melewati sungai di sini, jadi setelah membuat peternakan, aku kepikiran untuk membuat jembatan untuk menghubungkan rumahku dengan area peternakan, supaya aku lebih mudah untuk melewati sungai ini. Wait, sebelum aku membuat jembatan, di sini aku membutuhkan satu blok yang banyak, yaitu andesite. Jadi di sini aku akan mengumpulkan andesite terlebih dahulu supaya aku bisa membuat jembatannya. Jadi di sini aku pun kembali ke tempat miningku sebelumnya untuk mengambil andesite, karena di sini aku pernah melihat andesite yang banyak. Setelah mengambil beberapa andesite, aku pun langsung kembali ke atas untuk segera membuat sebuah jembatan. Setelah semua bahan-bahannya siap, aku pun langsung memulai untuk membuat sebuah jembatannya. Dan jembatannya pun udah selesai. Setelah membuat jembatan, aku pun berpikir untuk menuju proyekku yang selanjutnya, yaitu membuat sebuah pertanian. Karena nggak afdol kalau aku udah punya peternakan, tapi aku di sini belum punya pertanian yang bagus. Untuk membuat lahan pertanian, aku pun mulai membuka lahan dengan cara membakar pohon-pohon, supaya bisa mempercepat waktu yang aku punya. Tentunya adegan ini jangan dicontoh di dunia nyata ya. Setelah membuka lahan, aku pun mulai merapikan dan meratakan lahan yang nantinya akan aku buat untuk menjadi pertanian.
pertaniannya rapi, aku pun mulai membuat pagar-pagar di sekeliling lahan yang nantinya akan aku jadikan pertanian ini. Aku membuatnya dengan cara menaruh batu dengan campuran stone, cobblestone, dan juga stone brick. Sebelum lanjut videonya, di sini aku mau ngucapin terima kasih buat teman-teman yang udah mampir ke videoku yang sebelumnya. Karena di video itu banyak sekali dari kalian yang ngasih saran buat konten-kontenku seterusnya. Dan jangan lupa untuk like video ini juga dan juga komen untuk saran kontenku yang selanjutnya. Terima kasih udah mampir, kita lanjutin videonya. Dan kurang lebih hasilnya pun jadi seperti ini. Dan di sini tanpa aku sadari hari sudah menunjukkan hari ke-90. Jadi aku memutuskan untuk menuju project selanjutnya, yaitu membuat sebuah enchanting room.
Setelah membuat enchanting room, aku juga sempat mencari kuda supaya aku bisa mempunyai teman di world ini. Dan kalau kalian ingin ngasih nama, jangan lupa kalian request di kolom komentar di bawah ini ya. Hari 97. Karena di sini aku bingung mau ngapain, dan kalaupun aku mengerjakan sesuatu project yang besar, waktu ini nggak akan sempat karena waktunya tinggal 3 hari lagi. Jadi di sini aku berinisiatif untuk menaruh beberapa detail pada peternakanku, seperti menaruh kaca-kaca ini di setiap jendela yang belum aku taruh kaca ini. Selanjutnya, aku juga menambah beberapa detail kecil di bagian samping-samping sungai di sekitar jembatan ini. Ya, seenggaknya bisa mengisi waktu luangku sebelum hari 100 selesai. Di hari 99, aku mulai merapikan barang-barangku yang ada di inventoriku, lalu memasukkannya ke dalam peti. Karena hari udah mulai malam, jadi di sini aku memutuskan untuk tidur di malam terakhirku ini. Aku pun melihat bulan sebelum aku menuju rumahku. Dan setelah itu, aku langsung menuju kamarku untuk tidur dan menemui hari ke-100. Dan akhirnya aku pun udah sampai di hari ke-100. Aku ingin series ini dilanjutkan, dan kalau kalian suka series ini, kalian bisa bantu aku dengan like, komen, dan subscribe channelku. Karena kedepannya aku bakal bikin video-video menarik lainnya. Kalau kalian mau aku bikin series lainnya, itu boleh banget. Kalian hanya perlu komen di video ini atau berkunjung ke Instagramku, karena di sana aku akan ngasih tahu kalian update-update apa aja yang sedang aku kerjakan. Terima kasih bagi kalian yang udah nonton sampai akhir. Aku ucapkan terima kasih banyak. See you next time dan subscribe.